Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fitriani dari program studi D3 Kebidanan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan masalah hipertensi pada ibu nifas yang diampu oleh mata kuliah Desa Siaga. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Aripa Septiana Mukti SST MKes. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan kunjungan pada keluarga Tuan E, yaitu khususnya pada Nyonya N yang mengalami hipertensi pada masa nifas yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020, tepatnya pada hari Kamis di rumah Nyonya N sendiri. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja ya presentasinya. Nah, tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal di dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Hipertensi atau darah tinggi adalah keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Salah satu cara untuk menentukan kita hipertensi atau tidak adalah dengan mengukur tekanan darah secara teratur. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, tanda gejalanya yaitu sakit kepala. Sakit kepala ini jika sudah tidak tahan dengan sakit kepala, maka segera berhenti untuk melakukan beraktivitas karena ditakutkan terjatuh atau pingsan. Yang kedua, yaitu merasakan pusing. Ketika dalam posisi duduk atau sedang berdiri, maka akan merasakan pusing seperti berputar-putar. Itu disebabkan oleh hipertensi. Rasa pusing ini akan terus berulang sebelum tekanan darah ini stabil. Yang ketiga, adanya rasa mual. Rasa mual ini diikuti dengan keringat dingin yang keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Yang keempat, detak jantung tidak teratur. Ketika detak jantung sangat cepat, maka akan merasakan tubuhnya seperti bergetar. Nah, di sini pula harus duduk dalam posisi yang nyaman dan mengkonsumsi air putih untuk mengurangi gejala tersebut. Ada juga penyebab dari hipertensi. Yang pertama, jarak melakukan aktivitas. Aktivitas di sini seperti berolahraga ya. Terus yang kedua adalah obesitas atau berat badan di atas normal. Dan yang ketiga, kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman yang beralkohol, dan lain sebagainya. Yang keempat, kurang berolahraga. Yang kelima adalah stres. Juga melakukan pendidikan kesehatan yang mengenai satu pola makan. Pola makan harus dikurangi ya, terutama yang banyak mengandung garam, kolesterol, dan minyak. Garam memiliki kaitan erat dengan darah tinggi. Mengkonsumsi garam secara berlebihan dapat menyebabkan terkena hipertensi karena kadar dalam sodium dalam peredaran darah akan memforsir ginjal kerja keras dalam pembuangan air. Alhasil, tekanan darah dapat meningkat karena kinerja badan yang dipaksakan. Nah, selanjutnya adalah berolahraga secara rutin. Berolahragalah selama 20-30 menit saja per hari. Jika jantung sehat, maka risiko terkena hipertensi akan semakin kecil. Olahraga di sini seperti berjalan kaki ataupun senam nifas ya jika bagi ibu nifas, dan merapikan pekerjaan rumah tangga.
Yang ketiga itu mengurangi stres. Semakin stres, maka semakin tinggi pula tekanan darah tubuh. Dalam jangka panjang, stres dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, maka sangat disarankan untuk mengurangi stres agar tidak terjadi hipertensi. Terutama pada ibu nifas, mungkin karena ia terlalu sering menyusui pada malam hari, istirahatnya pun kurang dan sangat terganggu sehingga ia merasakan stres. Dan sebaiknya harus ada keluarga yang menemani ibu untuk mengurus bayinya agar ibu tidak merasakan stres. Di sini saya melakukan satuan acara penyuluhan. Yang pertama, saya memberikan pembukaan selama 4 menit yang berisi tentang menanyakan keadaan ibu, terutama memberi salam terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya menjelaskan pokok bahasan dan tujuannya. Dan yang ketiga membagikan leaflet atau brosur. Di sini ibu menjawab salam dan memperhatikan saat saya menjelaskan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan selama 20 menit. Kegiatan penyuluhannya yang pertama menjelaskan apa itu hipertensi dalam masa nifas. Ibu memperhatikan. Yang kedua, menjelaskan akibat terjadinya hipertensi dalam masa nifas. Ibu memperhatikan pula. Yang selanjutnya menjelaskan tanda bahaya hipertensi dalam masa nifas. Menjelaskan cara pencegahan yang meliputi asupan nutrisi, berolahraga, diet rendah lemak, dan garam. Yang selanjutnya saya melakukan evaluasi selama 3 menit. Evaluasi di sini saya menanyakan kembali kepada ibu tentang materi yang telah saya berikan. Saya memberikan pertanyaan pencegahan pada hipertensi itu apa, dan ibu menjawab pertanyaan saya. Ibu menjawab 3 poin dari itu. Yang selanjutnya saya melakukan terminasi atau mengucapkan terima kasih atas peran serta dan mengucapkan salam penutup. Ibu menjawab dan mendengarkan. Selanjutnya saya memberi penyuluhan kepada ibu. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang dapat mengganggu pikiran ibu. Yang kedua, jangan mendengarkan perkataan orang lain yang dapat mengganggu psikologi ibu. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, hindari stres dengan melakukan aktivitas yang dapat membuat ibu merasa tenang, misalnya dengan berjalan-jalan di depan rumah atau menonton televisi kesukaan ibu. Selanjutnya, berfokuslah pada bayi agar dapat mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibunya. Jika ibu merasakan stres, maka anak pula akan merasakan stres dikarenakan ibu dengan anak adanya ikatan batin yang sangat kuat. Jadi saya sangat menyarankan ibu untuk dapat mengelola stresnya agar dapat memberikan ASI secara eksklusif tanpa adanya hambatan dari pola pikir ibu. Pemecahan masalahnya yang pertama, menyarankan ibu untuk tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Hindari makanan yang banyak mengandung kolesterol dan lemak untuk sementara waktu ini karena ibu masih mengalami hipertensi. Tetapi jika ibu sudah tidak hipertensi lagi, maka disarankan kembali untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi karena baik pula bagi ibu yang menyusui. Yang kedua, menyarankan ibu untuk berolahraga seperti berolahraga kecil, berjalan-jalan di depan rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Yang ketiga, menyarankan ibu untuk mengelola stresnya dan beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini adalah tidur malam selama kurang lebih 8 jam dan tidur siang selama kurang lebih 1 jam. Ini adalah leaflet atau
yang disebut dengan brosur yang saya gunakan pada saat penyuluhan pada keluarga Tuan E, yaitu khususnya Nyonya N yang menyangkut pada hipertensi pada masa nifas. Ini adalah dokumentasi pada saat saya melakukan penyuluhan pada Nyonya N. Yang pertama, perkenalan diri dan pemaparan materi. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan pada Nyonya N. Dan yang ketiga, mengevaluasi kembali untuk mengingat kembali pemaparan materi yang telah saya berikan sebelumnya, dan Nyonya N menjawabnya dengan benar. Sekian teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dan kehilafan karena di sini saya masih belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.